Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Special Report Jokowi JK 365. Kembali kita lanjutkan dialog. Pak Mulyaman, saya tanyakan kembali Pak, ini kemudian apakah situasi ekonomi kita pada saat ini, di tengah-tengah pelemahan ekonomi global dan kemudian juga nilai tukar rupiah yang masih belum stabil, apakah kemudian ini masih cukup kuat dan memberikan rasa aman bagi investor kita yang mungkin ingin berinvestasi di Indonesia pada saat ini? Dari beberapa prediksi, tidak hanya yang dilakukan oleh kita di dalam negeri, tetapi juga oleh pihak-pihak independen di luar negeri, saya kira clear betul bahwa semua orang optimis untuk Indonesia di tahun depan. Ya, malah menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 5,3 sampai 5,6%. Realistis itu? Realistis saya kira tahun depan itu. Artinya tentu saja kan mereka melakukan hitungan dengan cermat, dan saya pikir itu juga sejalan dengan prediksi kita. Jadi kalau mungkin tidak percaya dengan hitungan kita, saya kira hitungan kita terkonfirm dengan apa yang dilakukan oleh pihak independen. Artinya apa? Artinya jangka panjang semua orang memprediksi bahwa akan terjadi recovery, perbaikan dari situasi seperti ini. Karena toh semua negara akan mengalami kerugian jika situasi seperti ini berlarut-larut. Tidak hanya emerging market, tetapi negara maju seperti Amerika dan lain sebagainya juga akan berkurang. Karena semua permintaan global mengalami penurunan. Ya, artinya ini juga dialami oleh Amerika, ini juga dialami oleh Cina. Artinya tidak ada pihak yang diuntungkan dengan ketidakpastian yang terus-menerus. Saya pikir semua orang akan mencari jalan keluar untuk secepatnya bangkit. Baik, Pak Mulyaman, salah satu sektor yang juga menjadi perhatian adalah sektor perbankan, Pak. Ini kemudian bagaimana upaya untuk memaksimalkan industri keuangan dan juga perbankan ini sebagai garda terdepan untuk membuat perekonomian kita lebih stabil, Pak, ke depannya? Itu yang kita lakukan. Kita sadar betul permintaan mengalami penurunan, industri mengalami kelesuan, ya. Dan tentu saja bank kemudian dihadapkan dengan situasi yang tidak mudah, ya. Oleh karena itu di awal September kemarin kita cukup early sebetulnya mengeluarkan berbagai paket semacam bersifat prevention, pencegahan dari pemburukan yang akan terus berlanjut dengan cara memberikan ruangan yang lebih besar kepada bank untuk melakukan berbagai macam restrukturisasi. Saya pada waktu itu mengatakan, silakan restrukturisasi se-early mungkin sebelum keadaan menjadi lebih buruk, sehingga kemudian kita bisa melakukan restrukturisasi dengan baik kepada siapa saja. Dan hal ini dimungkinkan karena kita memberikan ruangan untuk bank untuk melakukan itu. Saya kira dengan demikian kemudian bank terhindar dari tekanan pemburukan pembiayaan yang dilakukannya. Sebab kita cek sampai hari ini rasanya non-performing loan masih tetap terukur dengan baik, ya, masih manageable levelnya. Dan kemudian bank kemudian diberikan ruangan untuk melakukan pembiayaan. Karena kemudian kita berikan semacam kelonggaran-kelonggaran di dalam beberapa aspek. Dan kita berubah beberapa aturan terkait dengan aset tertimbang menurut risiko dari berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh bank. Saya kira cukup longgar dan cukup memberikan ruangan bagi bank. Dan apa yang saya dengar dan apa yang saya terima masukan dari berbagai macam pihak, paket itu menurut saya efektif betul, terutama untuk memberikan respon yang baik, terutama oleh perbankan. Apakah kemudian kelonggaran yang sudah dirumuskan begitu Pak, ini juga mendorong penyerapan kredit Pak? Ini juga sangat penting. Betul, statistik terakhir malah mengatakan pertumbuhan kredit meningkat, ya, terutama kredit-kredit mikro dan kredit kecil. Satu perkembangan yang sangat membahagiakan. Artinya apa? Ekonomi di level bawah tetap bergerak, sebab mikro dan kecil pada umumnya sangat domestic oriented, itu bergerak. Dan rata-rata pertumbuhan kredit mikro dan kecil lebih tinggi daripada rata pertumbuhan kredit nasional. Nah, oleh karena itu beberapa bank malah melaporkan tumbuh kredit mikro dan kecilnya sampai 13-15% per tahun. Jadi saya pikir ada kegiatan, ada aktivitas, dan saya kira mudah-mudahan ini bisa menjadi buffer. Artinya kekuatan kita untuk bisa meredam jadi dampak dari pemburukan yang terjadi pada ekonomi global. Baik. Di tengah situasi sulit yang di sektor perbankan yang tadi Pak Mulyaman sampaikan, apakah kemudian penurunan suku bunga acuan Pak, ini salah satu hal yang kemudian bisa dilakukan untuk kemudian membuat ekonomi kita lebih baik, supaya mungkin investor lebih datang lebih banyak? Atau bagaimana menurut Anda Pak? Iya,
Ini secara natural ini terjadi. Maksud saya begini, karena kredit lemah permintaannya, sehingga pertumbuhan kredit hari ini lebih rendah dari pertumbuhan dana yang masuk dari masyarakat kepada bank. Ya, dana pihak ketiga masuk lebih besar dibandingkan kredit yang keluar yang diberikan. Kenapa kredit lemah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Karena tahun-tahun sebelumnya kredit tumbuh 18-20%. Hari ini kita 13-15 saja rasanya sudah bagus betul. Tetapi dana pihak ketiga yang masuk itu jauh lebih besar karena masih pada kisaran 14-16%. Nah, oleh karena itu bank sebetulnya dalam posisi kelebihan likuiditas. Karena dana yang masuk dibandingkan dana yang keluar lebih besar dana yang masuk. Dana pihak ketiga pertumbuhannya lebih cepat dari pertumbuhan kredit. Sehingga bank sebetulnya dalam posisi kelebihan likuiditas, atau kalau mungkin istilah kelebihan kita ganti, tekanan terhadap likuiditas menjadi lebih longgar begitu. Sehingga sebetulnya probability untuk terjadinya bunga yang lebih rendah karena memang permintaan yang turun itu besar sekali. Mudah-mudahan kita tunggu pengumuman dari Bank Indonesia begitu ya Pak Mulyaman ya Pak. Pak tadi sudah menyinggung mengenai unit mikro juga Pak. Ini sangat penting kemudian. Menurut Anda bagaimana dengan akses keuangan di sektor UMKM kita Pak? Ini apakah kemudian ini sudah cukup baik begitu supaya sektor UMKM kita ini bisa bertahan di tengah pelemahan ekonomi global seperti ini, atau seperti apa Pak menurut Anda? Iya, ini memang satu isu sentral dan penting bagi kita, terutama sebetulnya tidak hanya membuka akses kepada mereka, tapi juga menyediakan dengan harga yang murah. Jadi ada dua hal. Akses bagus, tapi kalau harganya tetap mahal kan juga tidak ideal. Tapi kita ingin dua-duanya. Aksesnya mudah, harganya juga murah. Nah, ada beberapa inisiatif yang menurut saya mengarah kepada ini. Yang pertama, kemarin kan pemerintah mengeluarkan kebijakan KUR, ya, kredit usaha rakyat. Pemerintah mensubsidi bunga yang tadinya 21 sekarang 12, murah. Nah, sekarang kemudian digenjot ke level mikro kredit-kredit ini. Sehingga dengan demikian sebetulnya dua sasaran itu kita berharap bisa tercapai, karena kemudian disampaikan sampai ke pelosok pedesaan, karena ini kredit mikro kecil, ya. Kemudian bunganya disubsidi oleh pemerintah dengan bunga sekarang 12% per tahun. Jadi mudah-mudahan dua objektif itu tercapai. Tetapi memang ini isu besar dalam artian bagaimana kemudian ini bisa semakin baik ke depan. Ya, akses yang semakin mudah ke depan. Dan saya kira ini memang tantangannya. Artinya bagaimana kita mampu mendesain satu bisnis model sedemikian rupa sehingga kemudian akses menjadi lebih mudah. Dengan melibatkan apakah itu asuransi kredit, penjaminan kredit, ya termasuk di dalamnya juga subsidi pemerintah. Dan tentu saja juga menggunakan jaringan dan network. Tidak hanya bank formal, tetapi bagaimana bank bisa membangun linkage juga dengan lembaga-lembaga keuangan mikro di daerah-daerah. Sehingga kemudian daya penetrasi bank juga terbantu. Karena kemudian memanfaatkan apakah namanya BPR, lembaga keuangan mikro, sampai ke pelosok-pelosok daerah. Sehingga akses kena, harga juga bisa membantu. Akses itu yang paling penting Mbak ya, bagi UMKM. Baik, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya Pak Mulyaman. Pemirsa, Special Report Jokowi JK 365 akan segera kembali.